Mulai 1 Januari 2026, pemegang polis asuransi akan ikut menanggung beban klaim sebesar 10%. Hal ini menyusul ketentuan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Menurut OJK, aturan ini dibuat salah satunya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran layanan kesehatan, mengingat biaya medis yang terus meningkat atau inflasi medis yang lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Selain itu, terjadi peningkatan klaim yang signifikan dipicu oleh pola hidup tidak sehat dan kecenderungan overtreatment oleh peserta asuransi. Jika terus berlanjut, keberlangsungan usaha asuransi kesehatan akan kian terganggu. Dalam skema co-payment, pemegang polis harus menanggung paling sedikit 10% dari total pengajuan klaim dengan batas maksimum Rp300.000 untuk rawat jalan per pengajuan klaim. Sedangkan untuk rawat inap, batas maksimum sebesar Rp3 juta per pengajuan klaim. Namun perusahaan asuransi dan asuransi syariah bisa menerapkan batas maksimum yang lebih tinggi sepanjang telah disepakati dengan pemegang polis. Salah satu latar belakang penerbitan SOJK adalah untuk mendorong efisiensi dalam biaya kesehatan yang terus meningkat dengan inflasi medis yang lebih tinggi dari inflasi umum. Efisiensi ini diharapkan dapat memitigasi dampak dari inflasi medis dalam jangka panjang, sehingga biaya kesehatan masih dapat dibiayai secara bersama, baik melalui skema penjaminan nasional maupun melalui skema asuransi komersial. Lalu, bagaimana respons masyarakat terhadap aturan baru ini? Menurut saya pribadi, karena saya juga sebenarnya hanya menggunakan BPJS aja gitu, tapi untuk kedepannya mungkin kan ada possibility saya menggunakan asuransi kesehatan, tapi kalau dibebankan sebesar 10% itu sebenarnya keberatan ya gitu, karena melihat juga keadaan ekonomi sekarang gitu. Kemudian bila mana misalkan kita berlangganan, misalkan selama bertahun-tahun, tapi misalkan kita anggap saja baru sakitnya itu baru 3 tahun. Kan selama 3 tahun itu kan kita selalu berbayar ya. Nah mungkin di situ kita kagak keberatan kalau kita bayar sendiri. Kebetulan pas banget tahun ini saya berencana untuk membeli asuransi kesehatan sih, untuk perlindungan diri sendiri. Apakah gitu. itu mempengaruhi ketentuan yang tadi? Yang saya bacakan aturannya itu mulai berlaku di Januari 2026 ya. Pastinya sih akan berlaku di tahun depan, tapi saya pikir nggak masalah sih selama saya masih tercover sama asuransi kesehatan. Toh kan manfaatnya juga banyak ya. Jadi 10% dan ada ketentuan maksimal besarannya, jadi menurut saya sih masih make sense lah, masih oke. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia pun angkat bicara dan meminta masyarakat memahami pentingnya penerapan skema co-payment. Aturan ini juga dilengkapi dengan hadirnya Dewan Penasihat Medis yang akan membantu perusahaan asuransi melakukan kendali dan pengawasan terhadap utilisasi yang wajar yang bisa diterima baik oleh perusahaan asuransi maupun pihak rumah sakit. Sehingga biaya klaim yang meningkat 15% per tahun ditambah biaya yang muncul karena tindakan medis yang dianggap kurang relevan atau over-utilization bisa dikurangi. Asuransi kesehatan itu boleh dibilang tailored made product. Ya, jadi artinya portofolio klaim masing-masing perusahaan itu menjadi dasar perhitungan premi yang spesifik. Ya. Nah, jika klaimnya besar, klaimnya tinggi, akan otomatis menimbulkan peningkatan premi yang signifikan ya untuk tahun berikutnya. Nah, hal ini yang tidak kami inginkan sebenarnya ya. Jadi justru kami melihat dengan adanya aturan ini bisa membuat perusahaan menjadi bisa mengontrol pengeluaran mereka terkait ke premi asuransi. Ya, jadi harapannya premi asuransinya bisa menjadi terjaga karena bagaimana perusahaan juga memiliki kepentingan untuk memberikan manfaat kepada karyawannya. Ya, kalau preminya naik terus-menerus, sementara tidak ada upaya kita, salah satunya penjagaan 10% atau lebih tadi, ya suatu ketika mungkin perusahaan tidak sanggup lagi memberikan benefit asuransi komersial kepada karyawannya, yang rasanya itu membuat menjadi masalah baru buat kita di Indonesia.
Pengamat asuransi Tri Joko Santoso menyatakan ketentuan co-payment ini sudah ada sejak lama. Namun dengan penerbitan SE OJK tersebut, maka menjadi suatu kewajiban dan risiko ikut ditanggung oleh pemegang polis asuransi kesehatan. Besaran 10% juga dinilai masih sangat wajar dan OJK sudah mempertimbangkan itu. Selain inflasi, biaya medis, tapi juga moral hazard ya. Ada orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu untuk mendapatkan manfaat, atau juga layanan-layanan kesehatan yang misalnya harusnya nggak periksa ini, dia periksa ini gitu. Ya, jadi hal-hal itu yang juga bisa dilakukan. Dan kemudian di dalam SEOJK juga diatur informasi digital. Mereka mengatakan informasi digital. Apa itu? Adalah kemudahan perusahaan asuransi untuk bisa menilai seseorang untuk bisa ambil asuransi atau tidak. Karena bisa aja di perusahaan A dia tidak diterima, di perusahaan B dia diterima. Ya, perusahaan A tahu bahwa orang ini moral hazardnya nggak bagus gitu. Ya, nah yang B nggak tahu dia terima. Selain mengatur, surat edaran ini juga diyakini akan membenahi industri asuransi kesehatan dan jiwa secara menyeluruh. OJK dan perusahaan asuransi memiliki tugas penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang baik sampai akhir tahun 2025. Agar aturan ini dapat dipahami sebagai sesuatu untuk menjaga jaminan kesehatan itu akan tetap eksis. Desy Aritonang, Nabil Haris,